Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kaisar cermin kulit benar. Barang berharga tidak bisa membantu seseorang selamanya. Harta karun sejati yang kuat seperti Star Tower membutuhkan kekuatan luar biasa besar untuk mengemudi sepenuhnya, yang berarti harta tanpa kekuatan tidak berarti apa-apa. Adapun hal-hal seperti racun Feimo, mereka tidak berguna dalam pertarungan di tingkat ksatria alam semesta. Bahkan armor emas yang dikenakan Golden Hornet Beast hancur total di bawah serangan dari tubuh Dewa Dark Mirror Emperor yang terbakar. Hal-hal seperti armor umum, armor emas, dan racun Feimo, yang telah banyak membantu Luo Feng, dihilangkan atau melemah secara signifikan. Setelah makan perayaan, pemimpin kota primal Chaos memanggil Luo Feng. Di puncak Pulau Guntur di alam semesta virtual, pemimpin kota primal Chaos sedang menatap Pulau Guntur di istana yang menjulang tinggi yang diselimuti oleh kabut tanpa batas. Luo Feng muncul dan memberi salam. Guru. Pemimpin kota primal Chaos berbalik dan menatap Luo Feng dengan matanya yang merenung. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu punya salah satu dari 108 barang berharga itu?" "Iya," kata Luo Feng. "Itu adalah harta karun tipe istana terbang tingkat atas. Itu disebut kapal hantu naga perak." Kapal hantu naga perak? Dia berpikir dalam diam untuk sementara waktu tetapi tidak dapat mengingat hal yang berharga itu. Dia melanjutkan, "Kamu beruntung memiliki tipe istana terbang karena itu langka dan berharga. Harta karun tingkat atas tipe istana terbang mungkin lebih diinginkan oleh ksatria alam semesta daripada si Wuwing yang kuberikan padamu." Luo Feng mengangguk, seperti yang dia pikirkan juga. "Siapa yang meninggalkannya di sana?" Pemimpin kota primal Chaos bertanya padanya. "Tuan Anggur," kata Luo Feng. "Aku sudah mencarinya secara online, dan tahu dia adalah salah satu dewa binatang paling awal dari sekolah dewa leluhur." "Tuan Anggur, mengendarai angin?" Pemimpin kota primal Chaos tertawa terbahak-bahak. "Sekarang aku tahu itu kapal anggurnya. Master anggur itu adalah master alam semesta yang sangat menarik, dan dia sangat kuat sebagai dewa binatang bawaan. Sayangnya, dewa binatang bawaan ditakdirkan untuk diburu, dan itulah sebabnya." Primal Chaos pemimpin kota merajuk. Luo Feng terkejut. Dewa binatang bawaan ditakdirkan untuk diburu? Mau tak mau dia mengingat gambar kuno yang dia lihat sebelumnya di Blood River World. Ada makhluk tertinggi yang melawan dewa binatang di dunia sungai darah, dan dewa binatang itu tampaknya telah jatuh. Mengapa mereka diburu? Luo Feng mau tidak mau bertanya. Pemimpin kota primal Chaos melirik Luo Feng dan menjawab dengan tenang, "Dewa binatang bawaan berbeda dari yang terpelajar. Mereka lahir dari esensi alam semesta, yang membuat mereka berharga secara alami. Sisik, bulu, dan darah mereka, setiap bagian dari tubuh mereka memiliki efek yang luar biasa dan lebih berharga daripada beberapa ribu atau bahkan 10.000 harta sejati biasa. Berburu dewa binatang bawaan adalah sebuah pesta di mana banyak makhluk tertinggi bergabung." Luo Feng terkejut. "Tubuh mereka? Setiap bagian, untuk sumber daya dan peluang," kata pemimpin kota primal Chaos. "Ada banyak cara berbeda untuk bersaing. Kebencian, dan dengan demikian pembunuhan di antara ras yang berbeda di alam semesta adalah bentuk persaingan. Namun sekolah dewa leluhur, yang mengaku tidak mendukung faksi manapun atau menduduki wilayah manapun, mempraktikkan jenis kompetisi yang berbeda. Ini mungkin tampak tidak terlibat dalam persaingan di permukaan, tetapi telah mencapai tingkat lain." Luo Feng mengangguk. Seperti pepatah lama di Huaxia, hanya dengan menyerah pada persaingan, seseorang tidak dapat menemukan pesaing di dunia. Menemukan tidak ada pesaing di dunia membutuhkan sejumlah besar kekuatan dan pengaruh. Misalnya, sekolah dewa leluhur tidak dapat mencapai tingkat kompetisi yang lebih tinggi tanpa 3 dewa leluhurnya dan kebijakan netralitasnya. Dan begitulah cara itu bisa menarik petarung berbakat yang tak terhitung jumlahnya dari semua ras di alam semesta melalui token warisan. Pada saat yang sama, ras lain bersedia mengirim pejuang berbakat mereka dalam ras mereka ke sekolah dewa leluhur untuk pelatihan, karena mereka tahu sekolah dewa leluhur tidak bersaing, setidaknya secara dangkal. Begitulah sekolah dewa leluhur telah menjadi kekuatan nomor 1 di alam semesta. "Mereka semua bersaing satu sama lain," kata pemimpin kota primal Chaos. "Sejak pertama kali dewa binatang bawaan mati, semua ras di alam semesta tahu fungsi agung dewa binatang bawaan yang mati. Sejak saat itu, semua makhluk binatang bawaan lainnya diburu.
Tidak peduli seberapa kuat mereka, kecuali mereka bersembunyi selamanya, mereka akan diserang secara intensif. Pemimpin kota primal Chaos memandang Luo Feng. Seperti kristal sungai darah yang kamu gunakan. Itu berasal dari dewa binatang bawaan. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Orang yang telah meninggal di Blood River World memang dewa binatang bawaan. Ingat, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Pemimpin kota primal Chaos menatap Luo Feng, itu adalah hukum yang kuat. Kamu adalah salah satu dari ras lain dari semua ras lain di alam semesta, dan tidak ada yang akan mengasihanimu. Satu-satunya hal yang abadi adalah kompetisi. Pertarungan. Yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan sumber daya terus-menerus untuk membuat diri Anda lebih kuat. Jika Anda lebih kuat, ras Anda lebih kuat. Kekuatan ras ditentukan oleh kelompok paling senior, dan setiap anggota kelompok itu adalah pilar perlombaan. Anda kemungkinan besar akan menjadi pilar ras manusia kami. Luo Feng mengangguk. Sebelum kamu menjadi abadi, gabungkan dengan kristal sungai darah itu sepenuhnya, kata pemimpin kota primal Chaos. Ini dapat membantu Anda meningkatkan tingkat gen kehidupan Anda. Anda seorang pejuang kulit hitam. Anda cenderung meningkatkan tingkat gen kehidupan Anda hingga 100 kali lebih kuat daripada kehidupan biasa di alam semesta. 100 kali? Luo Feng bertanya. Tingkat gen kehidupan dari tubuh aslinya sudah 48 kali lebih kuat sejak Luo Feng mulai berlatih 9 volume manual. Jika dia menggunakan kekuatan Blood River, itu akan mencapai 480 kali. Itu sudah menjadi bentuk kehidupan khusus alam semesta utama. 100 kali adalah batasnya, kata pemimpin kota primal Chaos. Tubuh, kekuatan, dan amplifikasi, 100 kali adalah batasnya. Dan itu sama untuk amplifikasi jiwa dan tingkat gen kehidupan. Ini adalah bagian dari aturan alam semesta, sama seperti kecepatan cahaya yang dapat ditempuh dengan kecepatan tercepat di alam semesta asli. Luo Feng menahan napas. Baik amplifikasi kekuatan tubuh dan amplifikasi roh jiwa sangat langka. Luo Feng hanya memiliki 32 kali amplifikasi jiwa setelah menerima pewarisan umum catatan iblis, yang merupakan teknik penguatan roh jiwa. Adapun amplifikasi kekuatan tubuh, Luo Feng tidak beruntung. Batasnya adalah 100 kali, Luo Feng bergumam. Itu benar, 100 kali. Namun, tubuh penduduk bumi aslinya sudah 480 kali lebih kuat, dan tubuh binatang bertanduk emasnya lebih dari 1000 kali lebih kuat. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan tingkat gen kehidupan lebih dari 100 kali? Luo Feng bertanya. Ya, kata pemimpin kota primal Chaos. Apa itu? Tanya Luo Feng. Transfer jiwa, jawab pemimpin kota primal Chaos. Kamu melakukan transfer jiwa pada organisme khusus, dan setelah itu selesai, kamu akan memiliki tubuh kehidupan khusus, hanya dengan jiwa yang berbeda. Meskipun beberapa teknik bakat yang berhubungan dengan jiwa akan hilang, teknik dan kehidupan bakat yang berhubungan dengan tubuh itu tingkat gen keduanya dapat diwarisi. Tapi itu sulit. Pertama-tama, jejak kehidupan pejuang abadi digabungkan dengan masing-masing fragmen sel mereka, dan jika Anda menghancurkan jejak kehidupan mereka, Anda secara efektif menghancurkan seluruh tubuh dewa mereka. Itulah mengapa Anda hanya bisa melakukan transfer jiwa pada makhluk di bawah level abadi. Selain itu, jika aku seorang penguasa sektor yang mencoba melakukan transfer jiwa pada bentuk kehidupan khusus level alam semesta, akan lebih mudah untuk mengalahkannya daripada mentransfer jiwanya. Bahkan jika Anda mencoba untuk mentransfer jiwanya, jiwa tuan sektor saya akan menjadi beban besar bagi tubuh. Dan itu akan hancur jika tubuh tidak bisa menahannya. Luo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa jiwa dan tubuh harus cocok satu sama lain. Bagi manusia, secara umum, tubuh mereka harus berada di level 7 penguasa sektor untuk menampung jiwa manusia penguasa sektor 9. Kalau tidak, mayat-mayat itu akan hancur. Kamu perlu menemukan bentuk kehidupan khusus yang tubuhnya dapat menahan jiwamu, pemimpin kota primal Chaos menjelaskan, tetapi jika tubuhnya mampu melakukan itu berarti bentuk kehidupan khusus itu adalah tandinganmu. Dan bersama dengan teknik bakatnya, kemungkinan besar Anda akan dibunuh olehnya. Selain itu, bentuk kehidupan khusus tingkat penguasa sektor hampir tidak meninggalkan wilayah rahasia alam semesta, dan bahkan jika Anda dapat bertemu dan mengalahkan mereka, mereka lebih suka menghancurkan diri sendiri daripada memiliki jiwa. Transfer dilakukan kepada mereka. Singkatnya, melakukan transfer jiwa pada bentuk kehidupan khusus sangat bermanfaat, tetapi sulit untuk berhasil. Hanya sedikit yang berhasil sejauh ini.
Apakah ada cara lain? Luo Feng bertanya. Mereka sepertimu yang memiliki teknik klon dapat membiakkan tubuh organisme khusus, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tentu saja, sisi negatifnya adalah organisme khusus yang dapat dikembangbiakkan pada umumnya adalah salah satu organisme yang lemah. Luo Feng mengangguk. Ya, dia tidak bisa membiakkan pohon dunia. Dia memiliki dunia internal Golden Hornet Beast. Itu menelan sejumlah besar logam untuk membentuk dunia internal raksasa, tetapi itu hanya bisa membiakkan tubuh dengan tingkat kehidupan ratusan kali lebih tinggi. Singkatnya, ada banyak cara untuk mencapainya, dan seringkali membutuhkan organisme khusus, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ada cara lain? Luo Feng bertanya lagi. Nggak ada. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Namun, dia ragu-ragu dan menambahkan, tentu saja, ada ratusan juta ras di alam semesta, dan ada beberapa makhluk tertinggi. Beberapa rahasia tetap belum ditemukan. Mungkin ada beberapa metode yang bahkan saya tidak tahu. Namun, saya dapat memastikan satu hal. Ini adalah alam semesta yang adil. Bahkan jika ada beberapa metode rahasia dan luar biasa, itu pasti akan menghabiskan banyak biaya. Luo Feng mengangguk. Itu benar. 9 volume manual diciptakan oleh master tertinggi alam semesta, Zuo Sanke, yang mencurahkan seluruh waktu dan energinya dan menciptakan kristal langit jiwa yang tak ternilai untuk menanggungnya, dan hanya setelah itu dapat diwariskan. Meski begitu, hanya satu makhluk yang bisa mendapatkan informasi dari 9 volume manual. Bisa dilihat betapa menuntutnya aturan alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan. 100 kali adalah batasnya. Sudah jarang menjadi 100 kali lebih kuat. Banyak ksatria alam semesta hanya meningkatkan level gen kehidupan mereka 10 kali. Sedangkan untukmu, kamu adalah pejuang hitam, dan kamu sudah 10 kali. Anda dapat meningkatkannya banyak dengan darah dewa binatang di masa depan. Luo Feng mengangguk. Dia juga berencana untuk bergabung dengan kristal sungai darah sebelum menjadi abadi. Dengan demikian, tubuh dewanya bisa mencapai tingkat tertinggi setelah menjadi abadi. Pergi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Jika kamu membutuhkan darah dewa binatang, kamu dapat mengajukan permohonan sumber daya melalui perusahaan alam semesta virtual. Ya, Luo Feng memberi salam dan pergi. Di istana daerah rahasia primal, tubuh Mosa duduk dengan kaki disilangkan, dan di dunia internal, Golden Hornet Beast mulai menggabungkan kristal sungai darah lagi. Luo Feng telah membiarkan tubuh Golden Hornet Beast bergabung dengan kristal sungai darah di medan perang wilayah luar sebelumnya, dan dia bisa bergabung dengan 165 kristal sungai darah. Saat itu, dia baru menyelesaikan volume pertama dari 9 volume manual dan belum sepenuhnya mengubah keinginannya, karena dia belum menyelesaikan warisan hidup atau mati di Star Tower. 166, 167, 168. Golden Hornet Beast duduk di sana seperti gunung. Adapun tubuh asli Luo Feng, dia duduk di punggung binatang bertanduk emas dengan kaki bersilang. Sebagai binatang luar angkasa berukuran lebih dari 600 mil, dia seperti gunung yang menjulang tinggi dengan punggung lebar. Tubuh penduduk bumi asli yang duduk di punggungnya tampak seperti berada di tengah dataran yang luas dan bergulung. Tubuh penduduk bumi asli menggerakkan sayapnya dan memotong sisiknya, menciptakan luka yang dalam di punggung Golden Hornet Beast. Tubuh penduduk bumi asli mengeluarkan kristal darah berbentuk prisma segitiga dan melemparkannya ke dalam potongan yang menganga. Kemudian yang lain. Dan satu lagi. Golden Hornet Beast bergabung dengan masing-masing kristal sungai darah saat mereka dilemparkan ke tubuhnya. Proses itu berulang lagi dan lagi. 196, 197, 198, kata Luo Feng, melemparkan kristal sungai darah ke dalam luka. Dia mengingat warisan hidup atau mati terakhir kali, pengalaman hidup atau mati yang berlangsung lebih dari 6.000 tahun. Itu telah sepenuhnya mengubah keinginannya, dan dia telah membuat kemajuan besar dalam 10.000 tahun sejak penggabungan kristal darah sungai terakhir. 200. Setelah kristal sungai darah ke-200 diintegrasikan ke punggung Golden Hornet Beast, bagian belakang mulai mengalir dengan energi sungai darah. Otot, tulang, dan sisik di atasnya berubah seketika. Punggungnya menonjol, dan otot-ototnya terpelintir seperti potongan tulangan di bawah tekanan yang sangat besar. Sisiknya mengembun dan berubah menjadi emas. Ada benang berdarah di sisik emas, dan mereka membentuk dewa binatang buas yang hebat dan mengaum.
Kekuatan yang perkasa, kekuatan yang luar biasa. Setelah menyelesaikan 5 volume pertama dari 9 volume manual, ditambah dengan tingkat gen kehidupan Golden Hornet Beast menjadi 10 kali lipat dari bentuk kehidupan biasa, tingkat gen kehidupannya telah ditingkatkan 480 kali. Sekarang, di bawah energi sungai darah, cakar kanannya langsung mencapai batas. Punggungnya diperbaiki 20 kali, yang 2 kali lebih kuat dari tubuh yang tidak digerakkan. Hal yang sama terjadi pada cakar kanannya, dan sekali didorong, itu 2 kali lebih kuat dari tubuh sebelum energi sungai darah mulai mengalir. Terus gabungkan, jaga keseimbangan dan pilih cakar kiri. Tubuh penduduk bumi asli berdiri di padang rumput tanpa batas, memandangi cakar raksasa. Sisik pada cakar dipotong, dan darah menetes ke bawah. Luo Feng melemparkan kristal sungai darah satu demi satu. 226, 227, 228. Proses berlanjut. 281, 282. Mereka sudah mulai mempengaruhi wasiatnya. Tubuh penduduk bumi asli mengerutkan kening. Setelah menggabungkan 282 kristal sungai darah, pikiran Golden Hornet Beast dipengaruhi oleh energi setan. Saya dapat melihat seberapa banyak saya telah meningkat berdasarkan jumlah kristal sungai darah yang dapat saya gabungkan. Keinginan saya sangat meningkat. Luo Feng tidak mengubah ekspresi wajahnya sama sekali. Rasa sakit di bawah serangan ganas dan penggabungan energi sungai darah tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang harus dia tanggung ketika menara bintang terintegrasi dengan jiwanya. 299, 300. Cakar kanannya juga telah mencapai batas. Melolong, Golden Hornet Beast meraung dengan sensasi. Sementara itu, dia menggerakkan cakar depannya, dan kedua cakarnya menjadi kokoh. Sisiknya berubah menjadi emas bersinar. 2 kepala dewa binatang yang terbuat dari benang berdarah meraung di sisik emas. Golden Hornet Beast bisa merasakan kekuatannya melonjak saat dia menginjak gambar dewa binatang itu. Saya pikir dia masih bisa menggabungkan lusinan lagi, pikir Luo Feng. Dan untuk membuatnya lebih bermanfaat, saya perlu menggabungkannya di tempat yang berbeda. Luo Feng mengambil keputusan. 10 lagi untuk setiap bagian tubuhnya. Luo Feng sangat gembira setiap kali satu kristal lagi digabungkan, karena ini menunjukkan kekuatannya meningkat. Namun, ada batas kekuatannya. Dengan kemauannya yang sangat kuat, dia mampu menggabungkan 380 kristal sungai darah. Namun, ketika dia mencoba menggabungkan yang ke-381, dia tidak bisa menahannya lagi. Energi melampaui batasnya. Luo Feng berteriak kesakitan dan gagal. Cakar kanan, cakar kiri, dan punggung semuanya bergabung dengan 100 kristal sungai darah. Ekor, kedua cakar belakang, sayap bersisik, dan punggung atas semuanya bergabung dengan 10 kristal sungai darah sementara kepala bergabung dengan 20. Dia telah berhasil bergabung dengan 380 kristal. Cakar kanan, cakar kiri, dan punggung semuanya 2 kali lebih kuat dari sebelum energi sungai darah diintegrasikan, katanya, terengah-engah. 7 area lain dari tubuhku juga menjadi 2 kali lebih kuat. Yang berarti sekarang lebih dari 6.000 kali lebih kuat daripada penguasa sektor. Level gen kehidupanku lebih dari 6.000 kali lebih kuat sekarang, bahkan hampir 6.500 kali lebih kuat. Petik 2. Golden Hornet Beast mengangkat kepalanya dan meraung, merasakan energi sungai darah yang telah menembus setiap bagian tubuhnya. Gen berubah seketika, bersama dengan konstitusi. Tulang-tulangnya mulai retak, dan tiba-tiba, Golden Hornet Beast tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya. Sisik menjadi pucat, terutama cakar depan dan belakang, yang merupakan bagian tubuh yang paling kuat. Setiap sisik ditutupi dengan benang berdarah dan membentuk satu gambar dewa binatang demi satu. Beberapa dari mereka sederhana sementara yang lain sangat indah. Garis keturunan sangat memberdayakan Golden Hornet Beast. Seharusnya 6.400 kali lebih kuat. Tubuh telah 480 kali lebih kuat sebelum energi didorong. Sekarang, itu 6.400 kali lebih kuat sekarang. Golden Hornet Beast mulai mengaum dengan kegembiraan. Haha, 6.000 kali. Aku 6.000 kali lebih kuat. Kaisar Zuchong, sebagai bentuk kehidupan khusus, hanya 5.000 kali. Tingkat gen kehidupan Kaisar Cermin Kulit adalah 2.000 kali, dan hanya ada beberapa di alam semesta yang dapat menyaingi dia. Aku bahkan lebih kuat dari Kaisar Zuchong. Luo Feng menatap Golden Hornet Beast dengan penuh semangat.
Agung, tingkat gen hidupnya lebih tinggi dari bentuk kehidupan khusus Kaisar Zuchong. Luo Feng membuat perkiraan cepat. Hanya yang luar biasa yang memiliki tingkat gen kehidupan lebih tinggi dari 5.000 kali. Sekarang, saya salah satunya. Berdasarkan jumlah kristal sungai darah, saya dapat menempatkan 100 di setiap bagian tubuh saya, dan akan ada 1.000 di antaranya. Setelah itu, tingkat gen hidup saya akan 10.000 kali lebih tinggi. 10.000 kali, bentuk kehidupan khusus umumnya ribuan kali lebih kuat, beberapa setinggi 10.000 kali. Untuk bentuk kehidupan biasa, 100 kali adalah batasnya, dan untuk bentuk kehidupan khusus, 10.000 kali adalah batasnya. Setelah melampiaskan kegembiraannya, Luo Feng tersenyum dan berkata, tubuh binatang bertanduk emas memang kartu trufku. Dengan tingkat gen kehidupan yang tinggi dan tubuh sepanjang 600 mil, itu akan memakan waktu lama untuk membakar tubuhnya yang saleh. Dibandingkan dengan manusia, yang tumbuh hampir tidak lebih dari 6 kaki, Golden Hornet Beast memiliki kekuatan yang jauh lebih saleh. Tingkat gen kehidupan yang tinggi dan tubuh yang sangat besar, seberapa luar biasa itu? Harapan melintas di mata Luo Feng. Sekarang aku akan mencoba kristal sungai darah di tubuh asliku. Tubuh penduduk bumi asli berbeda dari Golden Hornet Beast. Golden Hornet Beast memiliki tubuh yang sangat besar, yang membutuhkan 10 bagian berbeda untuk menyelesaikan penggabungan. Namun tubuh penduduk asli jauh lebih kecil daripada cakar tunggal Golden Hornet Beast. Dengan demikian, tubuh penduduk bumi asli hanya bisa bergabung dengan paling banyak 100 kristal sungai darah. Tingkat gen hidup saya 6 kali lebih kuat setelah menyelesaikan volume kedua dari 9 volume manual, kata Luo Feng, dan saya berhasil bergabung dengan 10 kristal sungai darah setelah itu. Sekarang saya telah menyelesaikan 5 yang pertama, dan hidup saya tingkat gen 48 kali lebih tinggi. Aku ingin tahu berapa banyak kristal yang bisa aku gabungkan. Tanpa ragu, keinginannya bisa menahan energi jahat dari 380 kristal sungai darah. Adapun jumlah kristal yang dapat digabungkan dengan tubuh penduduk bumi aslinya, itu tergantung pada gen kehidupan penduduk bumi. Yang ke-11, Luo Feng menggaruk telapak tangannya dan mulai bergabung dengan kristal sungai darah. Satu demi satu kristal sungai darah bergabung dengan tubuh penduduk asli, yang tingkat gen kehidupannya 48 kali lebih kuat. 61. Luo Feng terus bergabung dengan kristal sungai darah. 81, 82, 83 tidak. Tiba-tiba, Luo Feng bisa merasakan otot dan tulangnya terkoyak, dan energi sungai darah mengalir kembali ke kristal sungai darah ke-83. 82, dia berkata. Hanya 82. Luo Feng enggan mempercayainya. Pertama kali Golden Hornet Beast bergabung dengan 100 kristal sungai darah, dia bahkan belum berlatih 9 volume manual, dan tingkat kehidupan Golden Hornet Beast hanya 10 kali. Sebaliknya, tingkat gen kehidupan dari tubuh asli Luo Feng adalah 48 kali lebih kuat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan Golden Hornet Beast di masa lalu. Apakah karena kristal sungai darah lebih cocok untuk Golden Hornet Beast, pikir Luo Feng. Berdasarkan pengamatannya, sulit bagi bentuk kehidupan lain untuk bergabung dengan kristal sungai darah termasuk tubuh aslinya, yang hanya bisa bergabung dengan 10 setelah menyelesaikan 2 jilid pertama dari 9 volume manual, sedangkan selalu mudah bagi Golden Hornet Beast untuk bergabung dengan mereka. Tubuh Golden Hornet Beast bisa bergabung dengan kristal sungai darah setiap saat. Satu-satunya hal yang mengganggu Luo Feng adalah bahwa keinginannya tidak mampu menahan energi jahat. Kristal sungai darah berasal dari dewa binatang bawaan, emas dan luar angkasa, pikir Luo Feng. Golden Hornet Beast adalah ras puncak dari Space Beast dari atribut emas, dan mereka memiliki kekuatan menelan. Mungkin binatang bertanduk emas dirancang untuk bergabung dengan kristal sungai darah. Ini menuntut bagian dari gen kehidupan untuk bergabung dengan kristal sungai darah, gumamnya, tetapi binatang bertanduk emas dilahirkan mampu menahan proses tersebut. Adapun manual 9 volume, itu akan meningkatkan gen kehidupan secara keseluruhan. Secara bersamaan meningkatkan bagian tubuh saya. Itu pasti mengapa lebih mudah bagi saya untuk bergabung dengan kristal sungai darah. Di dataran, Golden Hornet Beast berbaring dengan manusia bersandar pada cakarnya yang besar. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng berkata, bersandar pada sisik yang dingin. Saya hanya bisa bergabung dengan 82 kristal sungai darah. Jika saya bisa bergabung dengan 100 kristal, tubuh penduduk bumi asli saya akan menjadi 4.800 kali lipat.
Meskipun tubuh penduduk bumi asli saya kecil, itu akan memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Apakah saya hanya bisa menggabungkan tubuh saya sendiri, tubuh manusia asli dengan 100 kristal sungai darah setelah aku menyelesaikan volume ke-6 dari 9 volume manual? Tidak mungkin. Luo Feng tiba-tiba duduk. Darah Dewa Binatang? Dia mengangguk dan dengan cepat menggunakan sebagian pikirannya untuk terhubung ke alam semesta virtual. Di depan meja Gunung Yu Xiang dari alam semesta virtual, Luo Feng membaca informasi, darah Dewa Binatang, dan mengerutkan kening. Saya bisa mendapatkan setetes darah Dewa Binatang dari 100 kristal sungai darah, tetapi prosesnya rumit. Saya harus melamarnya melalui perusahaan alam semesta virtual. Setetes darah Dewa Binatang yang bergabung dengan tubuh sama dengan 1 kristal sungai darah yang bergabung dengan tubuh. Itulah mengapa darah Dewa Binatang sangat dicari. Batas tipikal adalah 100 kristal sungai darah. Untuk darah Dewa Binatang, dibutuhkan 100 tetes, yang harganya 10.000 kristal sungai darah. Ini adalah harga yang harus dibayar seseorang untuk menurunkan efek energi jahat dan untuk mengurangi rasa sakit. Bagaimanapun, tubuh manusia yang dapat bergabung dengan 10 kristal sungai darah mungkin hanya lahir sekali dalam banyak era yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin tahu berapa banyak darah Dewa Binatang yang bisa kuminta, pikir Luo Feng. Sumber daya berharga ini dikelola dengan ketat. Banyak kaisar harus menunggu lelang untuk menawarnya. Pada saat yang sama, Luo Feng dipenuhi dengan lamarannya. Setelah beberapa saat, seorang gadis seperti rubah dengan telinga berbulu halus dan rambut ungu lembut muncul di layar. Dia kemungkinan adalah manusia rubah, dari ras manusia. "Salam, Tuan Luo Feng," katanya. "Aku butuh darah Dewa Binatang," kata Luo Feng terus terang. Gadis rubah berhenti untuk memeriksa sesuatu. "Menurut kuota," katanya, "kamu bisa mendapatkan 50 tetes darah Dewa Binatang secara gratis." Dia melontarkan senyum yang indah, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia terkejut. Satria alam semesta dan master alam semesta tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya gratis, sebaliknya, mereka perlu menukar mereka melalui kontribusi mereka pada balapan. Adapun beberapa kaisar yang pantas berkultivasi, mereka mungkin menerima beberapa sumber daya yang sangat terbatas, mungkin 10 kristal sungai darah, tetapi mereka tidak dapat memiliki setetes pun darah Dewa Binatang. Tugasnya adalah menerima senior ras, dan dia belum pernah melihat siapapun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 50 tetes darah Dewa Binatang secara gratis. Tidak heran dia jenius yang tak tertandingi, pikir gadis rubah. Semua orang bilang dia Blade River Emperor, dan jika itu masalahnya, itu tidak mengejutkan. "Beri aku 30, kata Luo Feng. "Tentu saja," kata gadis rubah. "Di mana itu akan dikirim?" "Ini alamatnya." Luo Feng mengetik alamat rincinya di wilayah rahasia utama. Tempat tinggalnya berada di dalam wilayah pemimpin kota Primal Chaos, di pusat-pusat wilayah rahasia utama. Di wilayah rahasia utama, gadis rubah itu tersenyum. 30 tetes darah akan dikirimkan hari ini. "Oke." Luo Feng mengangguk. Dia mematikan telekomunikasi. "Gratis kan?" Dia tersenyum. "Sepertinya rasku memiliki kuota sumber daya gratis untukku. Tapi sampai aku melamarnya, mereka tidak akan diberikan kepadaku. 50 tetes darah Dewa Binatang. Aku pernah mendengar sulit untuk mendapatkan sebanyak itu bahkan pada pelelangan. Namun, tubuh penduduk bumi asli saya dapat bergabung dengan 82 kristal sungai darah, dan yang saya butuhkan hanyalah 18 tetes darah Dewa Binatang. Adapun binatang bertanduk emas, ia membutuhkan lebih dari 600 kristal sungai darah, dan darah Dewa Binatang. Tidak bisa melakukan semuanya. Tingkat gen kehidupan tubuh Golden Hornet Beast-nya sudah diperkuat 6.000 kali. Ketika dia menjadi abadi suatu hari nanti dan memiliki sejumlah besar kekuatan abadi yang unggul, dia akan menumbuhkan kesadaran yang kuat. Itu bisa membantu keinginannya sampai batas tertentu, sama seperti orang yang bertubuh kuat memiliki keinginan yang kuat, sedangkan orang yang lemah memiliki keinginan yang goyah. Kekuatan jiwa melayani fungsi pendukung. Penguasa alam semesta, yang memiliki kekuatan ilahi yang luas dan jiwa mereka terintegrasi dengan alam semesta, memiliki keinginan yang lebih kuat daripada Luo Feng. Meskipun mereka relatif beruntung, kekuatan dewa mereka adalah alasan utama dari keinginan yang kuat. Mustahil bagi makhluk biasa untuk memiliki keinginan yang bisa menyaingi penguasa alam semesta. Tingkat gen kehidupan sudah diperkuat 6.000 kali, pikir Luo Feng. Setelah itu, amplifikasi hanya akan meningkat sedikit setiap kali. Tidak perlu terburu-buru.
Setelah hanya 3 jam, seorang pelayan mengirimkan cincin luar angkasa ke istana tempat Luo Feng tinggal. Darah Dewa Binatang buasnya ada di atas ring. "Pergi," kata Luo Feng. "Ya," pelayan abadi itu menjawab dengan hormat. Di wilayah pemimpin kota Primal Chaos, bahkan petugas pengiriman tidak akan mati, dan mereka harus bersaing untuk posisi itu, karena mereka yang tidak memiliki keterampilan tidak akan diterima. Lagi pula, di sini mereka dapat melihat pemimpin kota Primal Chaos yang hebat dari waktu ke waktu. Biasanya, para murid pemimpin kota Primal Chaos tinggal di sini. Luo Feng kembali ke dunia internalnya. Dia mengeluarkan koper perak dari cincin luar angkasa dan membukanya untuk menemukan 30 tabung transparan di dalamnya. Ada setetes cahaya keemasan mengkilap di setiap tabung, memancarkan energi yang cukup besar. Luo Feng praktis bisa mendengar auman Dewa Binatang. Darah Dewa Binatang. Luo Feng mengeluarkan sebuah tabung, mencabutnya dan menuangkannya ke telapak tangan kirinya. Itu tampak seperti cahaya emas murni, tetapi dia bisa melihat, di dalam cahaya itu, bahwa itu sebenarnya adalah cairan emas. Ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Cahaya keemasan jatuh ke telapak tangannya dan menembus kulit. Pow! Tubuh Luo Feng mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Energi sungai darah dalam sel Luo Feng sudah kokoh, dan setetes darah Dewa Binatang bergabung dengan mereka dengan mudah tanpa menimbulkan reaksi apapun. Prajurit kulit hitam dapat menyenangkan guru pemimpin kota Primal Chaos, kata Luo Feng. Dia bilang bergabung dengan darah Dewa Binatang adalah tugas yang mudah. Sekarang aku bisa bergabung dengan 82 kristal sungai darah, aku sudah jauh di depan batas prajurit hitam. Luo Feng tersenyum. Menyerap darah Dewa Binatang itu seperti air minum bagiku. Dia mengeluarkan tabung lain, membukanya, dan menuangkan darah Dewa Binatang itu. Satu demi satu, darah Dewa Binatang itu bergabung dengan tubuh Luo Feng. Setelah beberapa saat, semua 18 tetes telah berhasil diintegrasikan dengan Luo Feng, yang merupakan tugas yang lebih mudah daripada yang dia rasakan sebelumnya. Ketika Luo Feng mencoba setetes darah Dewa Binatang ke-19, itu hanya berguling di telapak tangannya dan berbaring di sana tanpa merembes ke dalam. Sepertinya itu batasnya, kata Luo Feng sambil mengangguk. Aku sudah mencapai batas energi sungai darah. Matanya berbinar. Sekarang, dorong energi sungai darah. Hong! Sebuah kekuatan kuno melesat keluar dari tubuh Luo Feng. Tiba-tiba terasa seolah-olah energi dari asal mula seluruh alam semesta memancar dari dalam dirinya. Tubuhnya ditinggikan dan diperkuat, dan sisik tidak jelas terbentuk di setiap inci kulitnya. Benang yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya, dan gambar raksasa Dewa Binatang buas yang mengaum muncul di dadanya, begitu rinci dan realistis sehingga tampak seperti Dewa Binatang buas yang nyata dalam semua detailnya yang sangat indah. Lingkaran cahaya emas berdenyut keluar, mengelilingi tubuhnya. Luo Feng menatap dadanya. Dia sudah melepas armornya karena dia ingin merasakan kekuatan menyentuh tubuhnya. Seberapa kuat energi ini? Hah? Luo Feng tercengang. Tunggu, ada yang salah. Hanya 3000 kali? Bagaimana mungkin? Luo Feng bingung. Secara teoritis, setelah 100 kristal sungai darah bergabung dengan tubuh akan menjadi 100 kali lebih kuat. Cakar kanan Golden Hornet Beast telah diperkuat 100 kali di awal, dan berhenti tumbuh setelah mencapai batas 10.000 kali. Luo Feng mengerutkan kening. Saya awalnya 48 kali lebih kuat, tetapi sekarang saya telah melampaui kekuatan 3000 kali, saya hanya sekitar 60 kali lebih kuat dari sebelumnya. Efeknya melemah. Energi sungai darah yang bekerja dengan sempurna pada binatang bertanduk emas jauh lebih tidak efektif pada tubuh penduduk asli. Luo Feng mempertimbangkan implikasinya. Darah Dewa Binatang mungkin tidak berguna untuk bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Seperti bentuk kehidupan unik dari kategori air yang tingkat gen kehidupannya sudah ribuan kali lebih kuat, darah Dewa Binatang tidak akan banyak membantu. Darah Dewa Binatang berasal dari Dewa Binatang bawaan dari emas dan luar angkasa. Mungkinkah darah Dewa Binatang bekerja dengan baik pada awalnya, tetapi efeknya akan melemah seiring berjalannya waktu? Dia memutuskan untuk membiarkan masalah ini berhenti. Terlepas dari alasannya, sekarang terbukti bahwa tubuh penduduk bumi asli mencapai tingkat gen kehidupan yang 3000 kali lebih kuat setelah bergabung dengan darah Dewa Binatang, bersama dengan basis 48 kali lebih kuat. Aku akan menunggu. Level gen kehidupanku dapat ditingkatkan ketika aku mendapatkan logam lain dari 9 volume manual. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Meskipun itu bukan hasil yang terbaik,
dia masih senang karena tingkat gen hidupnya telah meningkat 3000 kali. Itu menempatkannya pada tingkat beberapa bentuk kehidupan khusus tingkat atas di alam semesta. Untungnya, saya memiliki 9 volume manual, pikir Luo Feng. Jika tidak, saya akan seperti bentuk kehidupan lain dari ras lain di alam semesta, yang hanya dapat meningkatkan tingkat gen kehidupan mereka hingga 100 kali lipat. The 9 volume manual, itu adalah senjata rahasianya. Dengan itu, Luo Feng bisa menyaingi bentuk kehidupan khusus tingkat atas. Hal-hal lain seperti kristal sungai darah hanyalah lapisan gula pada kue. Waktu berlalu, karena tubuh penduduk asli dan tubuh binatang bertanduk emas telah bergabung dengan kristal sungai darah, Luo Feng terus berlatih dalam pengasingan. Dia tidak melakukan apa-apa selain menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah 1 abad lagi, tubuh ketiganya akan segera lahir. Di dunia internal, cakar Golden Hornet Beast mencengkeram dataran seperti pilar. Dia melihat ke langit. Tubuh Mosa berdiri di punggung Golden Hornet Beast, menatap langit juga. Ada telur emas kolosal berbentuk oval mengambang di langit. Telur emas itu kecil ketika pertama kali muncul, tetapi telah tumbuh lebih besar dan lebih besar seiring berjalannya waktu, dan sekarang tingginya lebih dari 6.000 mil. Segera, kata Luo Feng. Ini akan segera lahir. Luo Feng merenungkan hasilnya. Apakah itu akan menjadi seluruh laut? Bentuk kehidupan dalam telur emas oval akan tetap menjadi misteri sampai terungkap dengan sendirinya. Sekitar 8 jam kemudian, lusinan retakan garis rambut muncul di telur emas kolosal. Luo Feng dan 3 tubuhnya yang lain menahan napas saat mereka menyaksikan. Seketika, kulit telur itu benar-benar hancur. Sebagai gantinya adalah seorang pria raksasa di langit, berdiri hampir 6.000 mil. Tubuh telanjangnya membentuk sosok yang sempurna, hampir eksotis, dengan kulit berkilau dan batu giok sebening kristal di kulitnya, dan benang berdarah mengalir di dalamnya. Tubuh asli Luo Feng dan tubuh lainnya semua bingung dengan kejutan yang menyenangkan. Tubuhku yang ketiga, kata Luo Feng, adalah darah dan daging.